611 tak ternilai satu. Jadi, kau akan kembali untuk mencari kekasih kecilmu. Li Qinghe mengerutkan bibirnya dan melirik Lu Yuan. Lu Yuan terbatuk kering dan mengalihkan pandangannya sedikit. Ngomong-ngomong, dia memang bajingan. Meskipun dunia ini tidak monogami seperti kehidupan Lu Yuan sebelumnya, dia membagi hatinya menjadi beberapa bagian dan memberi setiap gadis rumah. Ini adalah teori bajingan yang khas. Lu Yuan menggaruk kepalanya. Baiklah. Bagaimanapun, jelas mustahil baginya untuk menyerah pada salah satu dari mereka. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang pria sejati. Si Tingyu memikirkan sesuatu dan berkata, oh benar, Ting Sui telah menerobos ke negara raja pertempuran, jadi dia bisa memasuki tingkat atas tanah asal. Biarkan dia berkultivasi bersama kita. Mendengar ini, Li Qinghe berpikir sejenak dan mengangguk. Itu mungkin. Jika mereka bersedia, Saudara Yuan, kau bisa membawa mereka ke atas. Bagaimanapun, Lu Yuan jauh lebih kuat dari mereka. Jelas tidak cocok bagi mereka untuk berlatih bersama di masa depan. Tidak masalah baginya untuk membawa Si Ting Sui dan yang lainnya. Lu Yuan berpikir sejenak dan bertanya, apakah Sister Suang Yue akan setuju? Bagaimanapun, Suang Yue adalah rekan mereka. Jika dia ingin membawanya, itu akan tetap memengaruhi Suang Yue. Lu Yuan merasa bahwa dia harus mendapatkan persetujuan Suang Yue. Jangan khawatir, kata Li Qinghe sambil tersenyum. Suang Yue mengenal Ting Sui dan yang lainnya, kan? Lagi pula, dia adalah wanitamu, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Li Qinghe menekankan kata-kata, orang-orangmu. Lu Yuan memiliki ekspresi polos di wajahnya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia mengangguk dan berkata, begitu. Kalau begitu tidak apa-apa. Kalau begitu, kalian boleh pergi. Kata Si Tingyu. Lu Yuan memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, saat aku kembali kali ini, aku akan membawakan kalian sesuatu. Kalian juga dapat mempertimbangkan untuk bergegas ke peringkat. Kami, Li Qinghe tercengang. Ah Yuan, apa yang ingin kau berikan kepada kami? Itu benar-benar memungkinkan kami untuk bergegas ke peringkat. Si Tingyu juga penasaran. Anggap saja ini sebagai rahasia sekarang. Kalian bisa menantikannya. Aku akan pergi dulu. Lu Yuan melihat tatapan penasaran mereka dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menghilang di tempat. Li Qinghe dan Si Tingyu tercengang ketika mereka melihat Lu Yuan tiba-tiba pergi. Kemudian, mereka saling memandang. Li Qinghe cemberut. Kamu telah menggelitik rasa ingin tahu kami, tetapi kamu tidak memberi tahu kami. Kakak Yuan benar-benar semakin memburuk. Si Tingyu tersenyum. Karena dia berkata begitu, kita akan tahu kapan saatnya tiba. Mari kita berkultivasi dengan benar. Apakah kamu tidak penasaran dengan hujan yang tidak menyenangkan? Melihat Si Tingyu tidak tergerak, Li Qinghe meliriknya tanpa daya. Si Tingyu menggelengkan kepalanya. Aku penasaran, tapi dia tidak akan mengatakan apapun jika aku penasaran. Kita tunggu saja dan lihat saja. Ayo pergi. Si Tingyu menarik Li Qinghe dan menghilang dari tempat mereka berada, terbang menuju dojo seni bela diri. Kota awan putih, aula teleportasi di tingkat atas tanah asal. Lu Yuan berjalan keluar ruangan dan melihat ada beberapa prajurit genetik lainnya di aula. Prajurit genetik ini semuanya adalah raja pertempuran dan kaisar pertempuran. Ketika mereka melihat Lu Yuan, mereka tercengang. Kemudian, mereka mengangguk sedikit sebagai salam. Lu Yuan juga tersenyum dan mengangguk. Di luar aula, Lu Yuan mengeluarkan kristal komunikasinya dan menghubungi Si Ting Sui. Cahaya putih menyala. Sesaat kemudian, panggilan itu tersambung. Wajah dingin Si Ting Sui muncul di kristal. Ah Yuan, kamu kembali ke tingkat bawah. Ketika dia melihat Lu Yuan, matanya yang biru es berkedip saat dia berbicara dengan lembut. Pada saat ini, Rebecca meremas jalannya dengan senyum cemerlang di wajah cantiknya. Ah Yuan, aku juga seorang raja pertempuran. Lu Yuan tersenyum. Tidak buruk. Kalian telah banyak berkembang. Lu Yuan telah menyiapkan banyak hal baik untuk mereka selama ini. Dia telah menyiapkan cairan geno dan senjata geno yang cocok untuk pelatihan. Kalau tidak, dengan bakat mereka, tidak realistis bagi mereka untuk menerobos ke raja pertempuran saat ini. Karena kalian semua telah menerobos, aku akan datang dan menemukan kalian. Si Ting Sui mengangguk. Kita berada di Red Maple Manor. Baiklah, begitu Lu Yuan selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, tubuh Lu Yuan muncul di halaman Si Ting Sui di Maple Manor.
Si Tingshui dan Rebecca berada di halaman. Karena mereka belum mengukir gen transenden baru setelah menerobos, efisiensi kultivasi mereka tidak tinggi. Mereka juga tidak dapat memurnikan gen transenden, jadi mereka tidak berkultivasi. Melihat Lu Yuan tiba-tiba muncul, mereka berdua tercengang. Rebecca terkejut dan menatap Lu Yuan dengan mata terbelalak. Yuan. Lu Yuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Rebecca. Ada apa? Kau tidak mengenaliku setelah tidak melihatku selama beberapa hari. Si Tingshui kembali sadar, matanya yang sebiru es dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Lu Yuan. Apakah kau menggunakan kemampuan teleportasi? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Jarak antara White Cloud City dan Red Maple City sangat jauh, bahkan lebih dari 1 tahun cahaya. Lu Yuan tersenyum. Kemampuan gerakan spasialku relatif kuat sekarang. Dia bisa langsung menempuh jarak 1 tahun cahaya hanya karena dia lebih kuat. Si Tingshui menatap Lu Yuan dan memutar matanya. Rebecca tidak mempermasalahkannya. Dia hanya melebarkan matanya dan terkekeh. Seperti yang diharapkan dari Yuan. Sungguh menakjubkan. Lain kali kita pergi ke White Cloud City, kita bisa menghemat uang. Lu Yuan mengacungkan jempol pada Rebecca. Seperti yang diharapkan dari Rebecca, hemat dan rajin. Wanita yang baik, 612 tak ternilai 2. Rebecca sedikit bangga. Si Tingshui menatap Rebecca tanpa berkata apa-apa. Apakah ini masalah menyimpan beberapa kristal? Dia sedikit bingung dengan pikiran Rebecca. Dia mendesah pelan dan berkata, "Jadi, mengapa kamu tidak membiarkan kami merekam gen transenden sekarang?" Lu Yuan tersenyum dan mengeluarkan beberapa bola cahaya. Bola-bola cahaya ini berkedip dengan cahaya merah atau oranye. Mata si Tingshui dan Rebecca membelalak kaget saat melihat bola-bola cahaya itu. Item tingkat raja dan tingkat raja. Dengan kekuatan mereka, mereka tentu tahu apa yang diwakili oleh cahaya-cahaya ini. Itu adalah item tingkat raja dan tingkat maharaja yang cukup berharga. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Ada beberapa persenjataan Geno di sini. Ada juga beberapa buah spiritual dan cairan spiritual untukmu. Coba lihat. Si Tingshui dan Rebecca saling memandang, lalu mengambil bola merah dan memeriksanya. Setelah memeriksa, keduanya menahan napas dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah persenjataan Geno kelas Kaisar peringkat 5. Apakah benda ini benar-benar ada? Hanya binatang kelas raja dengan garis keturunan kelas raja yang bisa menjatuhkan persenjataan Geno kelas Kaisar peringkat 5. Binatang kelas raja dengan garis keturunan tingkat tinggi seperti itu langka, dan mereka tidak menjatuhkannya setiap kali mereka terbunuh. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya persenjataan Geno ini. Mereka tidak berharap Lu Yuan memberikannya kepada mereka secara langsung. Otak mereka sedikit tercengang. Lu Yuan melihat ekspresi terkejut mereka dan tersenyum acuh tak acuh. Ada lebih dari satu. Lihat yang lain. Bagi Lu Yuan, mengembangkan persenjataan Geno peringkat 5 terlalu mudah. Jika Lu Yuan benar-benar ingin berevolusi, dia bisa sepenuhnya berevolusi menjadi peralatan tingkat 5 tingkat suci. Namun, jika itu benar-benar berevolusi ke peringkat suci, mereka berdua tidak akan dapat mendukungnya sama sekali dan akan langsung mengalami serangan balik. Akan lebih baik menggunakan beberapa item tingkat penguasa. Petik 2 titik. Tidak, lebih dari 1. Sudut mulut Rebecca berkedut. Dia menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh dan kemudian pada si Tingshui. Si Tingshui juga sedikit tercengang. Mulutnya yang kecil sedikit menganga, dan wajahnya yang dingin dipenuhi dengan keterkejutan. Atas desakan Lu Yuan, mereka berdua mengulurkan tangan kecil mereka ke bola-bola merah lainnya. Senjata, baju besi, kalung, dan cincin. Lu Yuan telah mempersiapkan semuanya dengan persenjataan Geno kelas Kaisar tingkat 5. Berdasarkan dugaan Lu Yuan, mereka mungkin tidak dapat meningkatkan keempat persenjataan Geno tersebut. Namun, hanya karena mereka tidak dapat meningkatkannya sekarang bukan berarti mereka tidak akan dapat melakukannya di masa mendatang. Lu Yuan mempersiapkannya terlebih dahulu. Tidak ada yang salah dengan itu. Semakin si Tingshui dan Rebecca memperhatikan, semakin mati rasa perasaan mereka. Sesaat kemudian, Rebecca tiba-tiba terdiam. Dia menatap bola cahaya oranye di tangannya dengan kaget. Ada buah roh merah di dalamnya. Ini, buah giok darah. Untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Itu setara dengan kekuatan fisik gen Kaisar. Ini, Rebecca membuka mulutnya. Benda ini mungkin lebih berharga daripada persenjataan Geno Kaisar peringkat 5.
Ada sangat sedikit buah spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh, terutama semakin tinggi levelnya. Sudah bisa dikatakan sangat langka untuk mencapai level Monarch level. Bagaimanapun, menggunakannya akan meningkatkan kekuatan fisik seseorang sebesar 1 gen kaisar. Ini setara dengan membakar gen kaisar tambahan tanpa hasil. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa benda ini tidak membawa keterampilan tempur atau warisan kekuatan apapun. Meski begitu, itu masih cukup berharga. Ini setara dengan menerobos batas rantai genetik, yang memungkinkan prajurit genetik untuk mengukir gen transenden yang lebih kuat dan memperkuat persenjataan Geno. Jika benda semacam ini dikeluarkan, bahkan orang bijak pertempuran akan tergila-gila padanya. Dia tidak menyangka ada 2 di antaranya di sini. Lu Yuan tersenyum. Ini untukmu meningkatkan kekuatan fisikmu. Oh, ada juga cairan giok yang dapat meningkatkan kekuatan spiritualmu. Itu juga di tingkat raja. Selain tingkat raja, ada juga tingkat raja dan tingkat penguasa. Kamu dapat menggunakan semuanya. Lu Yuan sebenarnya dapat berevolusi menjadi buah spiritual tingkat kaisar atau bahkan tingkat orang suci yang dapat meningkatkan atribut. Dia menggunakannya sendiri. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan sekuat sekarang. Namun, dengan kemampuan Si Tingsui dan Rebecca, peringkat kekaisaran sudah menjadi batas mereka. Energi dalam buah spiritual semacam ini masih sangat kuat. Tidak peduli seberapa tinggi itu, mereka tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, mereka tidak terburu-buru. Lu Yuan melanjutkan, setelah menggunakan benda-benda roh ini, kekuatan tubuh dan pikiranmu akan cukup kuat untuk menambahkan 2 atau 3 persenjataan Geno kelas kaisar peringkat 5. Pada saat itu, kamu akan dapat merekam gen transenden yang lebih kuat. Bagaimanapun, ini terkait dengan potensi, jadi lebih baik mempersiapkan lebih banyak. Sebelum Lu Yuan bisa menyelesaikannya, Rebecca menerkamnya dan mulai menggerogotinya. Lu Yuan membelalakkan matanya sedikit lalu menutupnya untuk menikmatinya. Yah, lumayan. Mata Si Tingsui sedikit melebar. Ada kebingungan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan di matanya. Dia merasa seolah-olah telah membuka pintu ke dunia baru ketika dia melihat pemandangan ini. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia tiba-tiba merasa sedikit tidak senang dan ingin menarik Rebecca menjauh. Dia bahkan ingin menghajar orang ini. Si Tingsui menarik napas dalam-dalam dan bertindak. Dia berjalan mendekat, mencengkeram kerah Rebecca, dan menariknya kembali. Suaranya yang dingin terdengar, turun ke sini. Apa yang kamu lakukan di siang bolong? Gelombang. Rebecca meronta sedikit tidak puas, tetapi dia lebih lemah dari Si Tingsui, dan kekuatannya tidak cukup. Si Tingsui mencengkeram kerahnya dan menariknya menjauh. Lu Yuan mendecakkan bibirnya seolah-olah dia belum cukup, tetapi dia dipelototi oleh tatapan dingin. Lu Yuan menoleh dan melihat Si Tingsui menatapnya tanpa ekspresi. Wajah cantiknya jelas tidak senang. Lu Yuan melihat bahwa Si Tingsui tampak sedikit tidak senang. Dia berpikir sejenak dan kemudian bertanya dengan ragu. Mengapa kita tidak mencobanya juga? Wajah cantik Si Tingsui berkedut. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata, beraninya kau mengatakan itu di depan Rebecca. Tidak tahu malu. Lu Yuan tidak bisa berkata-kata. Melihat wajah Si Tingsui yang memerah, bibir Lu Yuan berkedut. Ya Tuhan, jadi orang ini pemalu seperti ini. Dari apa yang terdengar, jika Rebecca tidak ada, akan baik-baik saja. Lu Yuan ingin memastikannya, tetapi dia bisa merasakan dinginnya tubuh Si Tingsui dan tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, Rebecca cemberut tidak puas dan menatap Si Tingsui. Sui kecil, apa yang kamu lakukan? Si Tingsui melotot ke arah Rebecca. Kaulah orangnya, aku masih di sini. Rebecca menggaruk kepalanya dan melirik Si Tingsui. Kemudian, dia bertepuk tangan karena menyadari. Lalu mengapa kita tidak masing-masing mengambil waktu 5 menit? Giliranmu selanjutnya. Si Tingsui. Lu Yuan terkejut. Sebenarnya ada hal yang baik seperti itu. Si Tingsui menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian, dia menatap Lu Yuan, matanya yang biru es dipenuhi dengan ekspresi rumit. Dia menghela napas ringan dan berkata, petik 2 titik. Bahkan jika itu adalah hadiah pertunangan, milikmu terlalu berharga. Bahkan jika kau menjual kami, kau tidak akan bisa menjual kami dengan harga setinggi itu. Sebagai keturunan kaisar pertempuran, Si Tingsui tahu nilai dari barang-barang yang diambil Lu Yuan. Ini semua adalah harta yang tak ternilai. Selama mereka muncul,
bahkan para santo pertempuran akan memperjuangkannya. Persenjataan Geno peringkat 5 mungkin tidak banyak berguna bagi para santo pertempuran, tetapi mereka memiliki keturunan mereka sendiri. Adapun buah-buah spiritual dan cairan spiritual tingkat kaisar itu, mereka sangat bermanfaat bahkan bagi para santo pertempuran. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia menyeringai dan mengacungkan jempol padanya. Kalian semua tak ternilai bagiku. Awalnya ini dimaksudkan untuk kalian gunakan. Setelah menggunakannya, kalian juga bisa menjadi lebih kuat. Sekarang mutasinya semakin serius, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Senang rasanya bisa sedikit lebih berkembang. Lu Yuan sebenarnya ingin memelihara Si Tingsui dan yang lainnya. Lagi pula, menurut situasi saat ini, fenomena mutasi hanya akan menjadi semakin serius di masa depan. Ada lebih dari 1 atau 2 dewa perang di alam semesta, tetapi mereka tidak dapat menghentikan peningkatan fenomena mutasi. Bahkan jika dia menjadi dewa pertempuran, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Jika Si Tingsui dan yang lainnya menjadi lebih kuat, Lu Yuan akan lebih yakin. Mungkin mereka bahkan dapat membantunya. Setelah mendengar ini, Si Tingsui sedikit terkejut. Wajahnya yang awalnya memerah menjadi lebih berseri-seri. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan mengerutkan bibirnya. Bagaimana dengan kita? Batuk. Pertahanan Lu Yuan langsung hancur. Rebecca jauh lebih gembira. Ia tersenyum dan berkata, pokoknya, karena Ah Yuan yang memberikannya kepadaku, aku tidak akan berdiri di atas upacara. Apa yang menjadi milikku adalah milik Ah Yuan, dan apa yang menjadi milik Ah Yuan adalah milikku. 613 Pelindung 1. Si Tingsui melirik Rebecca. Dia sangat menyadari pikiran Rebecca yang hanya tertuju pada satu jalur, jadi dia tidak berdaya untuk mengatakan apapun. Setelah mereka berdua menyimpan barang-barang mereka, Lu Yuan tersenyum dan berkata, dengan ini, kamu seharusnya dapat mengukir gen transenden tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, berkultivasilah dengan baik dan kamu seharusnya dapat masuk ke peringkat raja. Si Tingsui mengangguk ringan. Ya, dengan ini, aku seharusnya dapat mengukir gen kaisar dengan mudah. Bahkan mungkin ada peluang untuk mengukir gen transenden kelas raja. Jika dia dapat mengukir gen transenden kelas kaisar di tingkat raja pertempuran, maka dia akan dianggap sebagai monster teratas di galaksi awan putih. Bahkan di antara para jenius teratas di peringkat raja, tidak setiap generasi memiliki seorang jenius super dengan gen kaisar. Hanya pada daftar peringkat kaisarlah para jenius dengan 1 atau 2 gen kaisar akan muncul. Ini karena mereka telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dan banyak generasi jenius telah bercampur menjadi satu. Dalam daftar peringkat kaisar, tidak ada satu orang pun yang dapat mengukir gen kelas suci. Gen kelas suci dan gen kelas raja adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Lu Yuan sangat memahami hal ini. Akan tetapi, meskipun ia hanya mampu mengukir gen kelas raja, senyum muncul di wajah dingin Si Tingsui. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia percayai. Awalnya, Si Tingsui hanya memiliki peluang kecil untuk memperoleh gen kaisar. Itu adalah risiko yang sangat besar. Akan tetapi, sekarang setelah ia dapat mengukir gen kelas kaisar, jelas terlihat seberapa besar kemajuan yang telah ia buat. Tidak hanya Si Tingsui, tetapi bahkan Rebecca pun memiliki harapan. Oh, ia juga terkejut. Ah Yuan telah memberi kita kondisi yang sangat baik. Apapun yang terjadi, kita harus mencoba mengukir gen kelas kaisar. Lu Yuan tersenyum. Lakukan saja apa yang kau bisa. Saat kau berhasil mencapai raja pertempuran, aku akan memberimu harta baru. Saat itu, kau akan dapat mengukir gen kelas kaisar. Lagi pula, jika serangan balik yang paling hebat terjadi saat gen tersebut diukir, itu akan berakibat fatal. Si Tingsui tersenyum tipis, tetapi matanya tegas. Dia tidak ingin bergantung sepenuhnya pada Lu Yuan dan menjadi vas bunga. Dia masih berharap untuk menjadi lebih kuat. Sebagai seorang pejuang genetika di tingkat jenius, dia memiliki tujuan sendiri. Ini tidak hanya berlaku untuk Si Tingsui, tetapi juga untuk Rebecca. Melihat mereka berdua begitu bertekad, Lu Yuan memikirkannya dan tidak keberatan. Bagaimanapun, dia memiliki segala macam peningkatan kekuatan tubuh dan pikiran. Dia juga memiliki persenjataan Geno kelas raja. Dia mungkin bisa mengukir gen kelas raja. Satu-satunya kesulitan adalah menghadapi pecahan jiwa. Untungnya, jiwa yang tersisa tidak harus segera dibunuh. Selama dia bisa menekannya, dia bisa perlahan-lahan meningkatkan kultivasinya dan membunuhnya nanti.
Namun, meskipun begitu, Lu Yuan memikirkannya dan masih berencana untuk melindungi mereka. Bahkan jika serangan baliknya sangat serius, dia bisa menggunakan hadiah kehidupan. Paling tidak, dia bisa menyelamatkan nyawa mereka dan tidak menghancurkan diri sendiri. Lu Yuan berkata, aku juga punya gen transenden kelas raja di sini. Aku punya gen elemen es dan api. Jika kamu benar-benar ingin merekamnya, aku bisa memberikannya kepadamu. Namun, aku harus melindungimu. Si Tingshui dan Rebecca sama-sama tercengang dan menatap Lu Yuan dengan kaget. Gen transenden tingkat kaisar sangat berharga. Lu Yuan hanya tingkat kaisar, tetapi dia benar-benar bisa mengeluarkannya. Selain itu, mereka adalah tipe es dan tipe api tertentu. Mereka berdua tentu saja terkejut. Namun, ketika mereka memikirkan harta karun yang telah diambil Lu Yuan sebelumnya, mereka berdua merasa sedikit mati rasa. Meskipun mereka tidak mengerti di mana Lu Yuan telah mengambil begitu banyak harta, karena Lu Yuan tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak bertanya. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Rebecca tersenyum dan berkata, kalau begitu aku menginginkannya. Si Tingshui menatap Lu Yuan tanpa daya. Dia merasa semakin berutang padanya. Dia mendesah pelan dalam hatinya. Karena dia akan memberikannya padanya, biarlah. Saat memikirkan ini, ekspresi malu muncul di wajahnya saat dia mengangguk ringan. Kalau begitu aku juga menginginkannya. Lu Yuan berpikir sejenak. Tingshui pergi dulu. Ini semua adalah gen kaisar tipe S. Tingshui, pilih satu. Tidak sulit bagi Lu Yuan untuk mendapatkan gen raja. Dia hanya perlu menemukan beberapa gen transenden tipe S dan mengembangkannya. Dia bisa memberikan satu kepada si Tingshui dan melelang sisanya untuk mendapatkan beberapa kristal. Si Tingshui terdiam. Si Tingshui melihat 3 gen transenden kelas kaisar yang diambil Lu Yuan, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya yang dingin. Meskipun dia sudah mati rasa karena keterkejutan Lu Yuan, dia masih merasa sedikit naif ketika melihat Lu Yuan mengeluarkan 3 gen transenden kelas kaisar. Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak harta? Dia mengusap dahinya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil 3 gen transenden kelas raja dan melihatnya. Setelah ragu-ragu sejenak, si Tingshui mengambil satu dan berkata dengan lembut. Ayo kita gunakan naga kaisar es ini. Lu Yuan mengangkat alisnya, tetapi dia tidak terkejut. Naga kaisar es adalah gen transenden tipe pemanggilan. Keterampilan tempur yang terukir dapat memanggil naga kaisar es tingkat kaisar. Itu sangat kuat. Bagi si Tingshui, dia memiliki kemampuan menyelamatkan hidup dan mengendalikan. Memiliki binatang pemanggil juga merupakan pilihan yang baik. Kalau begitu, mari kita mulai. Lu Yuan tersenyum. Si Tingshui mengangguk, dan rona merah samar muncul di wajah cantiknya. Dia berkata, ayo pergi ke kamar mandi agar kita tidak perlu membersihkannya nanti. 614 Guardian 2. Menuliskan gen transenden, terutama gen transenden tingkat tinggi, akan menyebabkan tubuh runtuh. Lu Yuan secara alami mengerti dan mengangguk sedikit. Aku akan pergi melihatnya juga. Rebecca berkedip. Ketika si Tingshui mendengar ini, dia melotot padanya dan berkata dengan dingin, tidak. Itu akan memengaruhiku. Rebecca berkedip polos. Kenapa? Itu tidak akan berhasil. Si Tingshui meninggalkan Rebecca dan membawa Lu Yuan kembali ke kamarnya. Kamar si Tingshui sangat sederhana. Tidak banyak barang yang akan digunakan gadis-gadis. Ini juga terkait dengan kepribadiannya yang dingin. Lu Yuan tidak keberatan. Kemudian, si Tingshui membawa Lu Yuan ke kamar mandi. Ada bak mandi besar di kamar mandi. Si Tingshui berhenti dengan punggung menghadap Lu Yuan. Lu Yuan melihat ada rona merah samar di dekat telinga si Tingshui dan sedikit bingung. Tingshui, tubuh si Tingshui sedikit gemetar. Kemudian, dia berkata dengan suara gemetar. Petik 2 titik titik titik. Aku sangat menyukai pakaian ini. Berbaliklah, Lu Yuan. Dia membelalakkan matanya dan melirik punggung si Tingshui. Dia terbatuk kering dan berkata, oh, oke. Lu Yuan berbalik dan segera mendengar suara gemerisik. Dia sedikit mati rasa. Haruskah dia diam-diam melihatnya? Atau bisakah dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakannya? Sementara Lu Yuan masih dalam dilema, suara dingin si Tingshui terdengar. Petik 2 titik titik titik. Selesai. Lu Yuan menoleh dan mendapati si Tingshui duduk bersila di bak mandi dengan punggung menghadapnya. Rambut biru esnya menutupi kulitnya yang seputih salju, membuatnya tampak seperti patung es yang indah. Titik titik titik. Siapa yang bisa menahan ini?
Dia jelas berencana untuk mengukir pelindung gen untuk pria ini. Bukankah ini menggodanya? Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lu Yuan terbatuk kering dan berkata, tubuhmu gemetar. Petik 2 titik titik. Bertele-tele. Tubuh si Tingsui gemetar saat dia berbicara dengan dingin. Sudut mulut Lu Yuan berkedut. Jika kamu merekam genmu dalam keadaan ini, bukankah kamu sedang mencari kematian? Si Tingsui membeku. Setelah lama terdiam, dia berkata, beri aku waktu. Ya, Lu Yuan sebenarnya ingin mengingatkan si Tingsui bahwa dia sebenarnya bisa membakarnya tanpa ini, tetapi dia memikirkannya dan tidak berani mengatakannya. Dia merasa bahwa jika dia mengingatkannya sekarang, si Tingsui mungkin memilih untuk binasa bersamanya. Mereka berdua terdiam. Setelah beberapa saat, tubuh si Tingsui yang gemetar pulih dan suaranya menjadi dingin lagi. Dia berkata, aku bisa melakukannya. Lu Yuan tidak punya masalah dengan itu. Dia hanya ingin memastikan bahwa si Tingsui tidak akan mati. Kalau begitu kita bisa mulai. Dia mengangguk. Lu Yuan segera berkata, apa yang kau lakukan? Buah roh dan cairan rohmu tidak berguna. Tubuh si Tingsui menegang. Wajahnya, yang membelakangi Lu Yuan, memerah, dan matanya dipenuhi rasa malu. Dia begitu gugup hingga tiba-tiba melupakannya. Dia diam-diam menyimpan gen transenden dan bergumam, aku tahu. Aku hanya ingin melihat gen transenden ini. Lu Yuan memutar matanya tetapi tidak mengekspos si Tingsui. Si Tingsui memakan semua buah roh dan cairan roh yang diberikan Lu Yuan sebelum menyerapnya. Butuh beberapa jam baginya untuk menghabiskan semua ini. Kekuatan fisik dan mental si Tingsui cukup baik setelah menyerap buah roh dan cairan roh. Selain itu, fondasinya sebenarnya juga cukup baik. Bagaimanapun, dia adalah penguasa alami. Dia menggunakan senjata dan jubahnya, 2 baju besi Geno kelas raja. Dia tidak dapat menggunakan sisanya, bahkan jika dia menggunakan beberapa buah roh dan cairan roh. Kekuatan tubuh dan pikirannya tidak lemah. Bagaimanapun, ini adalah persenjataan Geno penguasa tingkat 5. Setelah melakukan persiapan, si Tingsui mengeluarkan bola cahaya merah itu lagi. Dia menggertakkan giginya dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Karena orang ini telah memberinya kondisi yang baik, dia harus mencobanya kali ini. Aku tidak bisa membiarkan orang ini meremehkanku. Terlebih lagi, orang ini mengatakan bahwa dia ingin melindunginya. Dia seharusnya memiliki sedikit kepercayaan diri, bukan? Si Tingsui secara alami memilih untuk mempercayai Lu Yuan. Dia menggertakkan giginya dan menyerap bola merah itu dengan tegas. Si Tingsui menggerutu begitu dia menyerapnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan kulitnya yang semula seputih salju retak terbuka. Retakan yang mengerikan muncul, dan darah terus mengalir keluar. Tulang-tulangnya retak seolah-olah akan patah. Ini karena gen transenden terlalu kuat, menyebabkan tubuhnya tidak dapat menahannya dan langsung mulai runtuh. Terlebih lagi, luka-lukanya terus terkoyak. Keruntuhan ini tampaknya tidak berhenti. Itu terus meluncur ke arah keruntuhan total tubuhnya. Si Tingsui merasakan bahaya yang sangat besar dan sedikit keterkejutan muncul di hatinya. Kesulitan mengukir gen transenden tingkat kaisar jauh lebih tinggi dari yang dibayangkannya. Si Tingsui terkejut ketika merasakan kecepatan pemulihan yang cepat. Meskipun dia mengerti bahwa ini karena Lu Yuan, apa yang terjadi dengan kecepatan pemulihan yang begitu cepat? Saat dia mengukir gen transenden, dia tidak punya waktu untuk terlalu banyak memikirkannya. Dia hanya menghela napas lega di dalam hatinya dan mulai mengukir gen transenden dengan tenang. Lu Yuan menghela napas lega. Untungnya, dia tetap tinggal untuk melindungi orang ini. Kalau tidak, orang ini akan mengambil risiko untuk merekam gen transenden kelas kaisar. Itu akan sangat berbahaya. 615 Guardian 3. Hal ini membuat Lu Yuan curiga bahwa para prajurit kelas Battle King dan Battle Monarch yang memiliki gen Monarch terukir itu bukan hanya monster, tetapi juga prajurit kuat dari organisasi besar. Mereka memiliki orang-orang yang melindungi mereka. Tubuh si Tingsui lebih kuat daripada Battle King dengan 2 gen kaisar. Kekuatan pikirannya sama, dan dia memiliki persenjataan Geno kelas raja. Para jenius lainnya mungkin akan sama, atau mungkin bahkan lebih sulit. Di bawah Lives Gift, tubuh si Tingsui, yang sudah mulai rusak, pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia telah pulih ke keadaan semula. Namun, tubuh si Tingsui yang awalnya seputih salju sekarang ditutupi oleh jejak darah. Lu Yuan mempertahankan Life Gift. Begitu tubuh si Tingsui mulai runtuh,
Life Gift akan segera menyusul dan memulihkannya. Bagi Lu Yuan, terlalu mudah untuk memulihkan Battle King yang belum merekam gen transendennya. Konsumsi itu bahkan tidak dapat mengimbangi kecepatan pemulihannya. Lu Yuan duduk di tepi bak mandi dan menatap adik kelas si Ting Sui dengan tenang. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Jangan bilang, kulit si Ting Sui yang awalnya seputih salju kini berlumuran darah, memberinya kesan cantik yang aneh. Lu Yuan merasa ada yang salah dengannya. Ia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Seiring berjalannya waktu, erangan awal si Ting Sui berangsur-angsur menjadi semakin menyakitkan. Ia bahkan menjerit. Meskipun Lu Yuan dapat menyembuhkan luka si Ting Sui, rasa sakitnya masih ada. Ia harus menanggungnya sendiri. Lu Yuan menatap si Ting Sui, yang sangat kesakitan hingga ia tidak dapat mempertahankan posisi duduknya dan berbaring di bak mandi. Sedikit rasa kasihan muncul di matanya, tetapi ia tidak punya pilihan. Lu Yuan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap rasa sakit dari evolusi genetik ini. Waktu berlalu. Setelah waktu yang lama, jeritan si Ting Sui berangsur-angsur melemah. Kecepatan munculnya luka di tubuhnya juga melambat. Ini sudah berakhir. Lu Yuan mengangkat alisnya dan tersenyum. Ia bahagia untuk si Ting Sui. Jelas, dia selamat dari cobaan itu dengan selamat. Tentu saja, bahkan jika tubuhnya benar-benar runtuh, selama jiwanya tidak mati, Lu Yuan masih bisa menyelamatkannya melalui Life Gift. Namun, Lu Yuan tidak yakin apakah gen kaisar yang belum terukir sepenuhnya akan terus terukir. Setelah beberapa saat, si Ting Sui berhenti berteriak dan tidak lagi memiliki luka di tubuhnya. Sebaliknya, aura es tebal menyebar dari tubuhnya. Dia tertutup es, dan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Yuan sedikit mengernyit dan menatap si Ting Sui. Tahap pertama hanyalah tahap pertama. Dia masih harus berhadapan dengan sisa jiwa binatang buas tingkat raja dengan garis keturunan raja. Namun, Lu Yuan yakin pada si Ting Sui. Bagaimanapun, dia telah mengukir dua persenjataan Geno kelas raja. Dengan dorongan dari poin Geno, dia seharusnya mampu menghadapi pecahan jiwa tanpa kecerdasan apapun. Lu Yuan menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, si Ting Sui diselimuti es selama beberapa hari sementara Lu Yuan tinggal di sisinya dengan tenang. Lu Yuan juga mendesah. Prajurit genetik biasa berbeda darinya. Gen yang dia ukir jauh lebih lemah daripada kekuatannya sendiri. Setiap kali, dia akan langsung terbunuh. Bagi prajurit genetik biasa, pecahan jiwa genetik adalah ujian yang sangat sulit. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia perlu menuliskan gen transenden yang lebih kuat, dan sisa jiwa dalam gen transenden yang lebih kuat akan lebih berbahaya. Jika mereka ingin menghindari bahaya, maka gen transenden tidak akan cukup kuat. Ini akan menyebabkan jumlah prajurit genetik dengan kekuatan yang lebih tinggi berkurang. Tepat saat Lu Yuan mendesah dalam hatinya, retakan muncul pada embun beku di tubuh si Ting Sui. Kemudian, embun beku tiba-tiba berubah menjadi kabut es, memenuhi seluruh kamar mandi. Si Ting Sui perlahan membuka matanya, dan cahaya biru tua muncul di matanya yang sedingin es. 616 pengisian ulang. 1. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Lu Yuan menatap si Ting Sui. Ekspresi bingung si Ting Sui kembali normal. Sedikit ketakutan yang tersisa melintas di matanya saat dia berkata, "Untungnya, aku punya kamu. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa pulih pada akhirnya." Ketika tiba saatnya yang paling sulit untuk menuliskan gennya, si Ting Sui hampir kehilangan kesadaran. Kecepatan tubuhnya hancur tak terbayangkan. Tanpa kemampuan penyembuhan yang kuat, mustahil untuk menghentikan tubuhnya dari kehancuran. Si Ting Sui juga menyadari bahwa dia terlalu sederhana dalam mengukir gen transenden kelas kaisar. Jika bukan karena Lu Yuan, dia mungkin sudah mati. Saat memikirkan ini, si Ting Sui mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yuan dengan kilatan lembut di matanya. Ketika Lu Yuan mendengar kata-kata si Ting Sui, dia tersenyum. "Bukankah aku bilang aku akan melindungimu? Denganku di sekitar, kamu tidak perlu khawatir." Si Ting Sui mengangguk pelan. Kemudian, tubuhnya menegang dan dia menyadari bahwa dia berhadapan langsung dengan Lu Yuan. Ini karena di akhir proses pengukiran gen, tubuhnya meronta dan dia tidak lagi dalam posisi duduk. Wajah cantiknya membeku dan dia menatap Lu Yuan dengan perasaan putus asa. Sudah selesai. Lu Yuan tertegun. Dia melirik keropeng di tubuh si Ting Sui dan terbatuk kering. Pada dasarnya semuanya darah. Aku tidak bisa melihatnya. Baru saat itulah si Ting Sui kembali sadar.
Ketika dia melihat noda darah di tubuhnya, seluruh tubuh si Ting Sui mati rasa. Dia tidak ingin Lu Yuan melihatnya dalam keadaan yang menyedihkan. Dia merasa sangat canggung sehingga dia ingin mati. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Apakah tubuhmu baru saja ambruk?" Lu Yuan melirik si Ting Sui dan tersenyum. "Bukan itu masalahnya. Dengan kemampuan penyembuhanku, aku sudah menyembuhkanmu ketika kamu terluka. Jangan khawatir, sosokmu sangat indah, hanya sedikit datar." Ketika si Ting Sui mendengar ini, dia tercengang. Awalnya dia tidak bereaksi tepat waktu, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, sudut mulutnya berkedut hebat. Aura dingin terpancar dari tubuhnya. Merasakan dinginnya, jantung Lu Yuan berdebar kencang. Dia tidak sengaja mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Dia segera terbatuk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyukainya meskipun itu datar." Sebelum Lu Yuan bisa menyelesaikan kalimatnya, tombak es ditembakkan ke arahnya. Lu Yuan dengan cepat berjongkok dan menatap si Ting Sui dengan polos. Wajah cantik si Ting Sui memerah karena malu dan marah. Ekspresi dinginnya telah sepenuhnya menghilang. "Jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan membunuhmu. Dan kemudian bunuh diri. Apa yang baru saja kukatakan? Sepertinya aku kehilangan ingatanku." Mata Lu Yuan dipenuhi dengan kebingungan. Si Ting Sui tertegun. Dia kemudian melengkungkan bibirnya dan memutar matanya ke arah Lu Yuan tanpa daya. Dia mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata, "Tubuhku belum pulih. Bantu aku mandi." Lu Yuan. Petik 2. Dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. "Serahkan padaku." Keesokan paginya, Lu Yuan melirik si Ting Sui, yang sedang beristirahat dan masih tampak sedikit lelah. Sudut mulutnya sedikit melengkung dan dia tersenyum saat dia diam-diam menatap wajah si Ting Sui yang tanpa celah. Sesaat kemudian, bulu mata si Ting Sui bergerak sedikit dan dia perlahan membuka matanya. Si Ting Sui tertegun ketika dia melihat wajah Lu Yuan. Dia tersipu dan mengulurkan tangan untuk mendorong Lu Yuan dari tempat tidur. "Cepat keluar, Lu Yuan." Petik 2. Dia sedikit mati rasa. "Apa-apaan ini? Kamu tidak mengenaliku." "Itu tidak benar. Dia jelas-jelas pria itu, kan? Apakah ini kebalikannya?" "Iya." Dia didorong dari tempat tidur oleh si Ting Sui dengan ekspresi polos di wajahnya. Kemudian, dia berkata, "Kamu harus istirahat hari ini." Kemarin sedikit, sebelum Lu Yuan bisa menyelesaikannya, si Ting Sui melotot padanya dan berkata dengan lembut, "Aku baru saja mengukir gen transenden kelas kaisar, jadi aku memang sedikit lelah. Aku akan istirahat seharian." Lu Yuan memutar matanya dan tidak mengungkap alasan si Ting Sui. Dia berkata, "Baiklah, kalau begitu istirahatlah yang baik. Aku akan membawakanmu sarapan nanti." Si Ting Sui menarik selimut dan membungkus kepalanya di dalamnya. Dia berkata dengan suara rendah dan lembut, "Aku tidak makan lagi. Kamu tidak perlu memberi makan dirimu sendiri." Lu Yuan menatap bola di bawah selimut dengan sedikit kebingungan. Dia merasa tidak enak badan kemarin. Bagaimanapun, kekuatan fisik Lu Yuan tidak bisa dibanggakan, tetapi ada kesenjangan besar antara dia dan si Ting Sui. Jika dia tidak menyimpannya, manusia salju si Ting Sui akan hilang. Si Ting Sui terdiam sejenak. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak perlu." Lu Yuan mengangguk dan kemudian memikirkan sesuatu. "Apakah kamu ingin mengganti spray?" "Enyahlah." Lu Yuan merasakan niat membunuh. Tubuhnya gemetar dan dia buru-buru melarikan diri. Setelah mencuci, Lu Yuan membuka pintu dan melihat Rebecca berdiri tepat di dekat pintu. Lu Yuan terdiam. Dia melirik wajah Rebecca yang memerah, dan ekspresinya sangat aneh. Orang ini, apakah dia mendengarkan di sudut? Ini mungkin tidak cocok. Lu Yuan tercengang. Melihat ekspresi Lu Yuan yang tercengang, Rebecca segera menempelkan jari telunjuknya ke mulutnya dan memberi isyarat agar Lu Yuan tetap diam. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara. Petik 2. "Ah Yuan, ah Yuan. Jangan bersuara. Kalau tidak, Xiaoxue akan membunuhku." Saat dia berbicara, dia melihat ke dalam ruangan dengan sedikit ketakutan. Sudut mulut Lu Yuan berkedut. "Ya Tuhan, beraninya kau begitu takut pada kematian." Dia benar-benar berani mendengarkan dinding. 617 pengisian ulang. 2. Itu tidak benar. Lu Yuan tidak merasakan ada orang di pintu kemarin. Mungkinkah karena dia baru datang pagi ini? Lu Yuan melirik Rebecca lalu ke kamar. Dia kemudian keluar dan menutup pintu. Dia dan Rebecca tiba di halaman. Kemudian,
dia menoleh dan menatap Rebecca dengan ekspresi aneh. Kenapa kamu di pintu? Wajah cantik Rebecca memerah. Dia menatap Lu Yuan dengan tatapan aneh dan mengeluh. Siapa yang memintamu untuk bersuara begitu keras kemarin? Lu Yuan. Dia dapat menyatakan bahwa dia jelas bukan orang yang berbicara dengan keras. Pada saat yang sama, Lu Yuan mengerti bahwa dia harus menggunakan kekuatan ruang untuk menciptakan ruang kecil yang tertutup lain kali. Ini adalah pertama kalinya dia tidak mengharapkan ini. Untungnya, Lu Yuan cukup berkulit tebal. Dia batuk kering dan berkata, "Jadi itu alasannya jadi kamu datang pagi ini untuk melihat situasinya." Rebecca berkedip dan menggambar lingkaran dengan kakinya karena malu. Kemudian, dia menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Perasaan apa itu? Lu Yuan. Petik 2. Dia merasa ada yang salah dengan orang ini. Dia langsung melotot ke Rebecca. Tunggu sampai kamu menuliskan genmu dulu. Ting Sui sudah menuliskan gen transenden kelas kaisarnya. Mendengar ini, Rebecca juga menjadi serius. Dia mengangguk dengan serius. Aku juga ingin mencoba. Ah Yuan, kamu juga harus melindungiku. Tentu saja, Lu Yuan tersenyum. Dia mengeluarkan 3 bola merah dan menyerahkannya kepada Rebecca. Rebecca membuat pilihannya segera setelah dia selesai membacanya. Dibandingkan dengan si Ting Sui, dia tampaknya tidak kesulitan memilih. Rebecca telah memilih teknik bertarung yang disebut tubuh iblis api. Setelah menggunakannya, itu dapat meningkatkan kekuatan teknik pertarungan elemen api secara signifikan, dan itu juga akan meningkatkan berbagai atribut. Peningkatan utamanya secara alami adalah dalam energi spiritual, dan ada juga peningkatan yang signifikan dalam pertahanan dan kecepatan. Itu sangat cocok untuk prajurit tipe elemen seperti Rebecca. Rebecca mengambil tubuh iblis api dan menatap Lu Yuan. Matanya berkaca-kaca saat dia berkata sambil tersenyum. Aku juga ingin ke kamar mandi. Lu Yuan melihat tatapan Rebecca dan terbatuk pelan. Dia memasang ekspresi serius dan mengangguk sedikit. Mereka berdua pergi ke kamar Rebecca. Lu Yuan menyadari bahwa kamar Rebecca sedikit berbeda dari kamar si Ting Sui. Ada banyak riasan dan produk perawatan kulit untuk gadis-gadis muda. Ada juga banyak pakaian yang ditaruh di tempat tidur. Sepertinya dia berencana untuk menggantinya. Lu Yuan juga tahu bahwa dibandingkan dengan si Ting Sui, Rebecca tidak terlalu bersusah payah dalam berkultivasi. Sebaliknya, dia lebih menyukai hobi gadis-gadis biasa. Namun, karena pengaruh Lu Yuan dan si Ting Sui, Rebecca yang sekarang telah banyak berubah. Paling tidak, dia jauh lebih pekerja keras daripada sebelumnya. Tentu saja, meskipun dia telah berusaha keras, Rebecca tidak kehilangan hobi aslinya. Dia masih memiliki minat yang unik pada semua jenis produk gadis remaja. Lu Yuan berhenti di sepasang stoking hitam di tempat tidur dan diam-diam menarik kembali tatapannya. Rebecca tidak menyadari bahwa wajah cantiknya telah berubah sangat merah saat dia memasuki ruangan. Dia terus berjalan masuk dengan kepala tertunduk. Segera, mereka berdua tiba di kamar mandi. Tidak diketahui apakah mereka telah mengatur ini, tetapi Rebecca memejamkan matanya erat-erat dan meletakkan tangannya di mantelnya. Lu Yuan. Petik 2. Dia menatap wajah Rebecca yang memerah dan matanya yang tertutup rapat. Dia tidak memiliki sedikit pun niat untuk membuat Lu Yuan menghindarinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Ya Tuhan, setidaknya Ting Sui membiarkannya berbalik, tetapi Rebecca. Perbedaan skalanya agak besar. Lu Yuan melirik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membandingkannya. Kemudian, dia merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dia jelas-jelas baru saja menindas Ting Sui, tetapi sekarang dia benar-benar membandingkannya. Ini benar-benar menyebalkan. Seperti yang diharapkan, aku bukan orang baik. Lu Yuan diam-diam membenci dirinya sendiri dalam hatinya dan kemudian terus berpura-pura melihatnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Segera, Rebecca menutupi dirinya dan mencuri pandang ke arah Lu Yuan. Mata mereka bertemu, wajah cantiknya memerah, dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya seperti kelinci kecil. Bibir Lu Yuan berkedut. Mengapa dia begitu malu? Dia seharusnya setidaknya memintanya pergi sekarang. Rebecca berbeda dari dirinya yang biasanya lincah dan banyak bicara. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah suaranya telah dirampas. Dia dengan cepat memasuki bak mandi dan dengan cepat memunggungi Lu Yuan. Kemudian, dengan gemetar hebat, dia berkata, Yuan, aku sudah selesai. Lu Yuan terdiam. Baiklah, memikirkan tindakan si Ting Sui sebelumnya, Lu Yuan segera mengingatkannya.
Gunakan buah roh dan cairan roh terlebih dahulu. Kemudian, gunakan persenjataan genomu. Tangan Rebecca, yang baru saja mengeluarkan gen overload, membeku. Dia diam-diam mengembalikan tubuh iblis api. Kemudian, dia menggunakan buah dan cairan, dan kemudian dia menggunakan persenjataan geno. Meskipun fondasi Rebecca sedikit lebih lemah dari si Tingsue, dia adalah pemimpin alami. Tetapi buah roh dan cairan roh telah meningkatkannya sedemikian rupa sehingga dia memiliki dua persenjataan geno kelas raja. Setelah peningkatan, Rebecca menghabiskan beberapa jam menenangkan diri sebelum mulai merekam gen. Masalahnya sama seperti sebelumnya. Fondasi Rebecca lebih buruk daripada si Tingsue. Begitu dia mulai mengukir, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda meledak, dan bahkan ada lubang berdarah. Untungnya, Lu Yuan telah mempersiapkan diri selama ini. Begitu dia mulai mengukir, Lu Yuan mulai mengobatinya. Lubang darah segera pulih, dan kulit putih salju Rebecca dan rambut oranye ternoda darah merah ceri. Dia terus-menerus menjerit kesakitan. Lu Yuan telah mengalami proses pengukiran si Tingsue. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk di tepi bak mandi, mempertahankan efek hadiah kehidupan. Namun, tidak lama kemudian, Rebecca mulai memutar tubuhnya kesakitan. Dia tidak bisa lagi mempertahankan posisi duduknya dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih-raih di dalam bak mandi. Setelah meraih kaki Lu Yuan, dia tampaknya telah meraih sedotan penyelamat dan memeluknya erat-erat dengan kedua tangan. Jika tubuh Lu Yuan tidak cukup kuat, kekuatan ini akan mematahkan kakinya. Melihat reaksi Rebecca, Lu Yuan membiarkan Rebecca memegang kakinya dan melanjutkan pengobatan. Namun, dengan kekuatan fisik Lu Yuan, api ini hanya membuatnya merasa sedikit hangat. Namun, area di sekitar mereka mulai terbakar. Bagaimanapun, ini adalah api yang digunakan untuk mengukir gen kelas kaisar. Meskipun hanya sedikit, suhunya masih sangat tinggi. Lu Yuan mengangkat alisnya dan mengisolasi Rebecca dan dirinya di ruang independen sehingga api tidak akan menyebar ke sekitarnya. Kemudian, Lu Yuan menatap Rebecca, yang memejamkan matanya, dengan rasa kasihan. Dia saat ini sedang bertarung dengan jiwa sisa genetik, dan mungkin butuh waktu. Beberapa hari kemudian, api perlahan padam, memperlihatkan tubuh Rebecca yang berlumuran darah. Wow, sakit sekali. Rebecca mengerutkan kening. Dia berteriak kesakitan saat dia perlahan membuka matanya. Kemudian, dia melihat Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum pada Rebecca. Apakah kamu baik-baik saja? Baru kemudian Rebecca kembali sadar. Senyum cemerlang muncul di wajahnya yang berlumuran darah. Ah Yuan, aku berhasil. Ya, aku tahu. Seperti yang diharapkan darimu. Lu Yuan mengacungkan jempol pada Rebecca. Rebecca tertawa puas. Kemudian, dia menyadari bahwa dia sedang memeluk paha Lu Yuan dan membeku sejenak. Kapan dia menjadi seperti ini? Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba melirik Lu Yuan. Kemudian, air mata muncul di matanya. Dia memanjat dan memeluknya seperti seekor kungkang. Mata oranye merahnya menatap Lu Yuan dan dia mengajukan pertanyaan dari sebelumnya. Apa perasaan itu? Dia menghilangkan puluhan ribu kata. Setelah beristirahat selama sehari, si Tingsue merasa kakinya tidak lagi lemas. Ia kemudian meninggalkan kamarnya dan segera merasakan fluktuasi yang tidak biasa datang dari kamar Rebecca. Ia mengangkat alisnya sedikit dan melirik ke arah kamar Rebecca. Ia mengerti bahwa Rebecca saat ini sedang menuliskan gen. Lu Yuan jelas ada di dalam. Saat memikirkan hal ini, si Tingsue menggigit bibir bawahnya dan mendesah pelan. Bajingan itu. Ia mondar-mandir beberapa kali, lalu diam-diam tiba di kamar Rebecca. Ia duduk bersila, bahkan tidak repot-repot berkultivasi. Meskipun Lu Yuan melindunginya di dalam, Rebecca adalah sahabatnya, jadi ia tetap memilih untuk tinggal di sini dan merawatnya. 618 orang itu ada di sini satu. Beberapa hari kemudian, fluktuasi aura di kamar Rebecca menjadi semakin tenang. Mata si Tingsue berkilat, dan senyum tipis muncul di wajah kecilnya yang dingin. Dia tahu bahwa Rebecca telah selesai merekamnya. Karena Lu Yuan ada di dalam, dia tidak terlalu khawatir. Namun, sekarang setelah debu mengendap, dia tidak bisa menahan sedikit kegembiraan. Namun, senyum di wajah si Tingsue segera membeku. Suara aneh datang dari kamar Rebecca. Si Tingsue tiba-tiba mengerti sesuatu. Wajah cantiknya memerah, dan dia membeku di tempat. Dia sedikit tercengang. Segera, si Tingsue kembali sadar. Dia merasakan sedikit ketidaksenangan di hatinya.
Dia mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, tetapi tangannya berhenti di pintu sejenak. Dia mendengus pelan dan perlahan menurunkannya. Mengapa Rebecca mengeluarkan suara seperti itu? Sungguh suara yang aneh. Si Tingsue merasa sangat canggung. Apakah dia membuat suara yang sama kemarin? Ekspresinya berubah dan dia hendak berbalik dan pergi, tetapi suara di dalam tampaknya memiliki daya tarik yang aneh, membuatnya berdiri di dekat pintu dan tidak bergerak. Keesokan paginya, Lu Yuan terbangun dan menatap Rebecca yang memeluknya seperti gurita. Dia tersenyum tipis. Tidak seperti si Tingsue, yang sangat patuh ketika dia tidur, Rebecca lebih suka memeluk sesuatu untuk tidur. Ini bisa dilihat dari banyaknya boneka di kamarnya. Namun, yang dia pegang sekarang bukanlah boneka tetapi Lu Yuan. Sesaat kemudian, Rebecca membuka matanya dengan linglung. Mata oranyenya berubah dari kebingungan menjadi fokus, dan kemudian dia memperlihatkan senyum cerah. Selamat pagi, Yuan gelombang hehehe gelombang. Saat dia berbicara, dia menggosok Lu Yuan lagi, tampak bahagia. Lu Yuan tersenyum dan mengusap kepala Rebecca. Dia berkata dengan lembut, "Mengapa kamu tidak beristirahat sedikit lebih lama?" Bagaimanapun, Rebecca telah menghabiskan banyak energi dan kekuatan fisik dalam beberapa hari terakhir untuk merekam gen transenden. Dia pasti sangat lelah setelah diganggu oleh Lu Yuan kemarin. Rebecca bersenandung pelan dan memeluk Lu Yuan erat-erat. Dia berkata dengan genit, "Kalau begitu tinggallah bersamaku." Lu Yuan tersenyum tak berdaya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, dan Rebecca, yang baru saja tertidur, terbangun. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedikit ketakutan muncul di wajah cantiknya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Xiaoxue akan membunuhku. Lu Yuan juga sepertinya merasakan sedikit aura dingin datang dari luar pintu. Sudut mulutnya berkedut saat dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Kamu terus beristirahat. Aku akan keluar dan melihat-lihat." Rebecca menggigil dan mengangguk. "Oh, semoga berhasil." Rebecca melambaikan tinjunya ke arah Lu Yuan, lalu meraih selimut dan membungkus dirinya dengan selimut itu. Lu Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa dia merasa Rebecca mengkhianati revolusi? Sudut mulutnya berkedut saat dia bangun dari tempat tidur dan memanggilnya untuk menunggu. Kemudian, dia mengenakan pakaiannya, mandi, dan keluar. Si Tingsue berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya masih dingin. Ketika dia melihat Lu Yuan membuka pintu, dia melotot padanya. Lu Yuan terbatuk kering dan berkata, "Pagi, Tingsue." Si Tingsue mendengus pelan. "Bagaimana kabar Rebecca?" "Rekamannya berhasil." Si Tingsue mengangguk. Dia kemudian mengangkat wadah makanan di tangannya. Sedikit rona merah muncul di wajah cantiknya saat dia mengalihkan pandangannya sedikit. "Ini untuk Rebecca. Dia pasti sangat lelah." Si Tingsue tahu betul betapa melelahkannya melakukan semua hal itu setelah mengukir buku. Setelah Lu Yuan pergi, dia diam-diam memakan beberapa buah spiritual sebelum beristirahat. Saat ini, dia hanya menyiapkan sedikit untuk Rebecca. Lu Yuan tercengang saat mendengar kata-kata si Tingsue. Si Tingsue memutar matanya dan mendengus. "Kau keluar duluan." Sambil berbicara, dia menarik Lu Yuan keluar dari kamar dan masuk sendiri ke dalam kamar, membanting pintu hingga tertutup. Lu Yuan menatap pintu yang tertutup rapat dengan ekspresi polos. Di dalam kamar, si Tingsue datang ke samping tempat tidur. Rebecca, yang terbungkus dalam bola, mendengar suara pintu tertutup dan suara langkah kaki. Dia sedikit gemetar. Si Tingsue mendesah tak berdaya. "Makanlah sesuatu dulu. Kau pasti lelah, kan?" Rebecca menjulurkan kepala kecilnya dari balik selimut dan melirik kotak makanan. Kemudian, dia terkekeh canggung. "Sue kecil sangat hebat gelombang Yuan sangat mengagumkan. Aku merasa seluruh tubuhku akan hancur." Si Tingsue tersipu. "Jangan bicarakan ini, makanlah dengan cepat." Pada saat itu, si Tingsue melirik ukuran selimut Rebecca, dan sudut mulutnya berkedut. "Ini bukan skala yang bisa dimiliki manusia, kan? Mengapa ada kesenjangan seperti itu di antara manusia?" Dia mendengus pelan dan meletakkan barang-barang itu di atas meja. Dia duduk di samping dan merajuk. Di luar ruangan, Lu Yuan ingin mendengarkan percakapan mereka, tetapi dia jelas terganggu dan tidak mendengar apapun. Dengan hubungan si Tingsue dan Rebecca, mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah, bukan? Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dia pergi ke ruang tamu dan meminta pembantu untuk menyiapkan makanan. Pada saat yang sama,
Lu Yuan juga memikirkan masalah itu. Poin Geno Transcendent Rebecca dan Si Tingshui sudah cukup bagus. Jika mereka diberi persenjataan Geno baru, mereka bisa menjadi jenius super. Selain Rebecca dan Si Tingshui, ada juga Yeye, Emi, dan Wang Lingling. Ketiganya sudah menembus Battle King dan sudah mengukir gen super mereka. Lu Yuan tidak bisa banyak membantu mereka saat dia mengukir gen mereka. Dia hanya bisa memberi mereka buah roh dan cairan roh yang telah dia berikan sebelumnya, serta persenjataan Geno kelas Raja 619 orang itu ada di sini dua. Untungnya, bakat bawaan mereka tidak lemah, dan mereka mampu menuliskan gen Transcendent kelas Kaisar. Ketika mereka berhasil mencapai Battle Monarch, mereka akan mampu menuliskan gen Transcendent kelas Kaisar. Selain itu, Lu Yuan juga berencana untuk bertanya kepada mereka apakah mereka ingin pergi ke tingkat atas tanah asal. Ketika saatnya tiba, dia akan meminta Sister King He dan yang lainnya untuk mengurus mereka. Sambil sarapan, Lu Yuan mengeluarkan kristal komunikasinya dan menghubungi Yeye. Tak lama kemudian, wajah cantik Yeye muncul di kristal komunikasi. Setelah melihat Lu Yuan, mata Yeye yang awalnya linglung berbinar dan dia tersenyum. "Ah Yuan, ada apa? Di mana kamu sekarang?" Lu Yuan bertanya sambil tersenyum. Yeye berkata dengan lembut, "Netherworld Manor, aku sedang berkultivasi." Lu Yuan tersenyum. "Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku akan mengirimkannya kepadamu nanti." Ya, tidak seperti Rebecca dan Si Tingshui, Yeye mengangguk pada hadiah Lu Yuan dan tidak bertanya lebih jauh. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Oh benar, apakah kau ingin pergi ke tingkat atas tanah asal?" Yeye memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Ya, aku berencana untuk pergi." Lu Yuan tersenyum. "Kalau begitu aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa teman. Bagaimana kalau kalian pergi bersama? Aku juga punya beberapa teman di tingkat atas tanah asal. Mereka akan membawamu saat waktunya tiba." Yeye berpikir sejenak dan berkata, "Apakah itu Emi dan yang lainnya?" Yeye dan Emi saling mengenal setelah mereka meninggalkan reruntuhan mekanis air, dan mereka sekarang berteman. Menurut Yeye dan Emi, mereka kadang-kadang akan bertemu. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Itu mereka, ya, baiklah." Kemudian, Yeye memikirkan sesuatu dan menatap Lu Yuan dengan ekspresi aneh di matanya yang tenang. Dia berkata dengan lembut, "Leluhur berkata dia pergi ke planet Daki dan melihatmu." Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Ya, orang suci Tianming datang ke planet Daki untuk membantu kita menghadapi binatang mutan tingkat orang suci. Namun, binatang bermutasi tingkat suci itu sudah mati pada saat itu. Orang suci Tianming melakukan perjalanan yang sia-sia." Yeye Qiao tersenyum dan berkata, "Sang leluhur memiliki kesan yang baik tentangmu. Dia bilang aku punya selera yang bagus." Pada titik ini, Yeye mengungkapkan ekspresi puas yang langka. Lu Yuan tertegun dan tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyangka orang suci Tianming akan mengatakan ini kepada Lu Yuan. Melihat ekspresi puas Yeye, Lu Yuan menganggapnya lucu. Dia tersenyum dan berkata, "Itu sudah pasti. Selera Yeye adalah yang terbaik. Agar layak dengan seleramu, sepertinya aku harus bekerja lebih keras." Yeye berkata dengan lembut, "Kamu sudah bekerja sangat keras. Ngomong-ngomong, apakah kamu kembali dari tanah asal untuk bergegas masuk ke peringkat?" "Ya, aku berencana untuk bergegas masuk ke peringkat. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan menjadi yang pertama. Mari kita rayakan." "Ya." Membuat sesuatu yang lesat. Mata Yeye berbinar. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia langsung mengerti bahwa dia ingin menggunakan alasan merayakan setiap malam untuk mendapatkan sesuatu yang lesat. "Tidak masalah." Dia tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Setelah mengobrol dengan Yeye sebentar, Lu Yuan menghubungi Emi. Namun, Lu Yuan menyadari bahwa Emi belum memasuki tanah asal dan tidak dapat dihubungi. Dia tidak punya pilihan selain menunggu beberapa hari. Segera, Si Tingshui keluar dari kamar Rebecca dan pergi ke ruang makan. Lu Yuan melihat Si Tingshui dan tersenyum. "Bagaimana kabar Rebecca?" Si Tingshui melirik Lu Yuan dan berkata dengan tenang, "Aku tidur setelah makan." Si Tingshui tertegun. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Apakah kamu berencana untuk masuk ke peringkat?" Lu Yuan mengangguk. "Kalau begitu aku akan pergi bersamamu." Si Tingshui mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan matanya berbinar. Dia menatap Lu Yuan dan berkata, "Ah Yuan,
menurutmu apakah aku bisa lulus ujian kualifikasi dengan kekuatanku saat ini? Lu Yuan terkejut. Dia tersenyum dan berkata, seharusnya tidak apa-apa. Kamu telah merekam gen kelas raja, jadi kamu harus memiliki kepercayaan diri. Persenjataan Geno milikmu juga merupakan kelas raja. Bahkan di antara para jenius di peringkat raja, hanya yang teratas yang dapat memiliki kekuatan sepertimu. Ketika temperamenmu cukup tinggi, kamu bahkan mungkin dapat mencapai 3 besar. Jika Yeye, Emi, dan yang lainnya mampu membakar gen kelas kaisar mereka di tingkat raja pertempuran, Yeye pasti akan menjadi yang pertama. Bagaimanapun, Yeye adalah raja yang terlahir alami. Jika dia mengukir gen kelas kaisar, dia tidak akan sebanding dengannya. Sayangnya, Lu Yuan tidak memiliki begitu banyak sumber daya sebelumnya, dan kubus evolusi tidak dapat mengembangkan harta karun yang begitu kuat. Menurut Lu Yuan, Si Tingsui dan Rebecca jelas lebih kuat. Bahkan jika Yeye menggunakan buah roh dan cairan roh, dan memiliki persenjataan Geno kelas raja tingkat 5, mengalahkan Si Tingsui dan Rebecca tetap akan sulit. Gen transenden kelas kaisar jauh lebih kuat daripada gen kelas kaisar. Setelah mendengar kata-kata Lu Yuan, mata Si Tingsui berbinar dan dia tersenyum. Kalau begitu aku akan mencobanya nanti. Lu Yuan mengangguk. Kemudian, dia menatap Si Tingsui dan berkata sambil tersenyum. Benar, kamu dan Rebecca sama-sama telah mencapai alam raja pertempuran, jadi kamu bisa pergi ke tingkat atas tanah asal. Saudari King He dan guru berkata bahwa kamu bisa berkultivasi bersama mereka saat waktunya tiba. Si Tingsui terkejut dan menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Ya, melihat ekspresi Si Tingsui yang bertentangan, Lu Yuan ingat bahwa orang ini memiliki fobia memilih. Kamu bisa pergi ketika saatnya tiba, katanya sambil tersenyum. Baiklah, Si Tingsui mengangguk. Kemudian, Si Tingsui memikirkan sesuatu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Apakah ada orang lain selain Rebecca dan aku? Lu Yuan terbatuk kering dan sedikit mengalihkan pandangannya. Si Tingsui memutar matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kota awan putih, Central Plaza. Ruang berfluktuasi, dan Lu Yuan tiba-tiba muncul dengan Si Tingsui di tangannya. Si Tingsui memperhatikan bahwa ada banyak mata-mata dari berbagai kekuatan di sekitarnya. Sedikit rona merah muncul di wajah cantiknya. Dia dengan malu-malu melepaskan diri dari tangan Lu Yuan dan berkata, hati-hati di luar. Lu Yuan tertegun sejenak, lalu dia menunjukkan senyum jahat. Kamu tidak perlu memperhatikan di rumah, kan? Si Tingsui tidak bisa berkata-kata. Mesum, Lu Yuan memiliki ekspresi polos di wajahnya. Dia berhenti menggoda Si Tingsui dan menuntunnya ke arah prasasti batu. Pada saat ini, semua orang di alun-alun juga memperhatikan Lu Yuan dan Si Tingsui. Setelah melihat Lu Yuan, mata banyak pasukan berbinar dan memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Sebenarnya orang itu, dia benar-benar datang. Sudah berapa lama, orang ini baru saja menerobos ke alam raja pertempuran beberapa bulan yang lalu, kan? Bagaimana bisa secepat itu? Kalian di sini untuk memperebutkan peringkat. Sejujurnya, aku tidak akan terkejut jika Tuan Lu Yuan naik ke peringkat tepat setelah dia menerobos. Lagi pula, ketika dia berada di alam raja pertempuran, dia memiliki kekuatan yang mendominasi. Itu benar. Apakah menurutmu Tuan Lu Yuan bisa mencapai puncak daftar kaisar dalam waktu sesingkat itu? Semua orang berbisik kepada teman-teman mereka, dan topik pembicaraan adalah tentang Lu Yuan. Banyak orang bahkan menghubungi pasukan mereka sendiri untuk memberitahu mereka bahwa Lu Yuan telah tiba. Setelah 2 peringkat berturut-turut, popularitas Lu Yuan di White Cloud Starfield bisa dikatakan cukup tinggi. Banyak perusahaan besar di White Cloud Starfield ingin mengundang Lu Yuan untuk bergabung dengan mereka. Harga yang mereka tawarkan tidak terbayangkan bagi banyak Battle Emperor. Saat semua orang berdiskusi, Ye Mei juga melihat Lu Yuan. Matanya berbinar dan dia segera mengeluarkan kristal komunikasinya untuk memberi tahu klan. Pada saat yang sama, dia menatap Lu Yuan dengan kagum seolah-olah dia sedang melihat berhala. Tidak seperti kebanyakan ras lain, mata-mata Night Cham tahu lebih banyak tentang Lu Yuan. Ketika dia berada di level atas Land of Origin dan selama gelombang binatang bermutasi di Dark Knight City, Lu Yuan telah menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan tempur teratas di antara para Battle Emperor. Saat ini, masalah ini tidak menyebar terlalu luas di dalam Night Cham. Hanya mereka yang merupakan Battle King dan di atasnya,
serta sejumlah kecil jenius Night Champ yang mengetahuinya. Alasan mengapa dia tahu adalah karena dia adalah seorang perwira intelijen. Putri Anastasia juga secara khusus mengingatkannya bahwa jika Lu Yuan datang ke alun-alun pusat untuk memperebutkan peringkat, dia harus segera memberitahunya, 620 yang terkuat di kalangan generasi muda satu. Banyak sekali orang yang memperhatikanmu. Si Tingsue tentu saja menyadari bahwa banyak orang yang melihat Lu Yuan dan berbicara dengan lembut. Lu Yuan tersenyum. Lagi pula, aku pernah menjadi nomor 1 di peringkat keajaiban dan peringkat raja, oke. Tidak peduli apapun, aku tetaplah seorang jenius super. Si Tingsue memutar matanya. Narsis. Saat mereka berdua berbicara, mereka segera tiba di depan lempengan batu. Lu Yuan menekan tangannya di lempengan batu daftar kaisar. Segera, sebuah arena besar muncul di kehampaan. Itu adalah ujian kualifikasi tantangan daftar kaisar. Tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya dan segera tiba di arena. Di seberang Lu Yuan, sebuah bayangan dengan cepat mengembun. Itu adalah seorang pria elf yang mengenakan baju kulit dan memegang pedang panjang. Melihat Lu Yuan memasuki arena, kelompok prajurit genetik yang telah memperhatikan Lu Yuan segera menunjukkan ekspresi gembira. Seperti yang diharapkan, Tuan Lu Yuan berpartisipasi dalam tantangan ujian kualifikasi peringkat raja. Berita besar lainnya akan segera muncul. Menurutmu, di posisi mana Tuan Lu Yuan akan bisa mendapatkannya kali ini? Sementara semua orang berbicara, tantangan ujian telah dimulai. Aliran cahaya putih beredar di sekitar tubuh manusia peri itu, dan dia langsung berubah menjadi bayangan putih dan menghilang di tempat. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan seorang raja pertempuran mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun, ruang di depan Lu Yuan tiba-tiba terkoyak. Bayangan putih itu langsung tersedot ke dalamnya dan kemudian hancur. Suara tanah asal terdengar, menunjukkan bahwa Lu Yuan telah lulus ujian. Ini hanya sesaat. Orang-orang yang melihat ke arena dengan rasa ingin tahu tidak bereaksi tepat waktu. Setelah hening sejenak, kerumunan itu menjadi gempar. Bukankah ini terlalu cepat? Benar sekali. Lawan yang memenuhi syarat untuk menantang adalah seorang raja pertempuran dengan setidaknya 2 gen raja. Dia mati begitu saja. Kekuatan Tuan Lu Yuan semakin kuat dan kuat. Seruan semua orang naik turun. Tubuh Lu Yuan telah kembali ke posisi semula. Si Tingsue masih linglung saat dia berdiri terpaku di tempatnya. Lu Yuan tersenyum dan mencubit wajah kecil si Tingsue. Baru saat itulah si Tingsue kembali sadar. Dia menatap Lu Yuan dengan ekspresi rumit. Kamu semakin kuat dan kuat. Kamu benar-benar luar biasa sekarang. Berpikir kembali ke 3 tahun lalu, ketika mereka berdua baru saja bertemu, si Tingsue merasa bahwa meskipun dia sedikit lebih rendah dari Lu Yuan, kesenjangannya masih jelas. Namun, kini si Tingsue bahkan merasa bahwa jurang pemisah di antara mereka lebih lebar dari dunia. Lu Yuan tersenyum. Sekarang setelah kau juga mengukir gen kaisar, bukankah kau menjadi semakin kuat? Itu hanya akan menjadi semakin kuat di masa depan. Si Tingsue kembali sadar dan mengangguk sedikit. Ia mengerutkan bibir merahnya dan tatapan penuh tekad muncul di matanya. Meskipun jurang pemisah antara dirinya dan Lu Yuan sedikit besar, setidaknya ia harus bekerja keras. Karena ia mendapat bantuan Lu Yuan, ia harus dapat membantunya di masa depan. Apakah kau akan memulai tantangan? Si Tingsue menatap Lu Yuan dengan senyum di wajahnya. Lu Yuan meletakkan tangannya di atas lempengan batu dan memulai tantangan. Ada perbedaan antara peringkat kaisar dan peringkat raja. Peringkat kaisar hanya dapat menantang 50 teratas. Lu Yuan dapat memahami hal ini. Bagaimanapun, bagi White Cloud Starfield, seorang Battle Emperor sudah dianggap sebagai kekuatan tempur tingkat tinggi. Terlebih lagi, di antara kaisar pertempuran galaksi awan putih, bahkan lebih sedikit jenius yang dapat mengalahkan proyeksi penantang. Setidaknya, dibandingkan dengan peringkat keajaiban dan peringkat raja, jumlahnya jauh lebih sedikit. Ini juga memungkinkan keinginan tanah asal untuk melonggarkan persyaratan. Peringkat untuk tantangan tersebut. Dengan kata lain, Lu Yuan dapat dengan mudah mencapai tempat pertama dalam 2 kali percobaan. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi Lu Yuan. Dia dapat menghemat banyak waktu. Dia langsung memilih untuk menantang kaisar pertempuran yang berada di peringkat ke-50. Itu adalah seorang prajurit barbar bernama Jiaju. Di tingkat atas tanah asal, di sebuah rumah sewaan di kota perbaikan surga. Seorang prajurit barbar yang tinggi dan berotot, Jiagou,
sedang duduk bersila di tempat tidurnya, berkultivasi. Pada saat ini, dia membuka matanya sedikit, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Lu Yuan, manusia. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan sudut mulutnya berkedut. Mungkinkah Lu Yuan yang melawan hampir setengah dari gelombang binatang buas sendirian di hutan malam gelap? Jiaju sedikit banyak memahami rumor tentang Dark Knight Forest Bistide. Lagi pula, banyak pejuang genetika saat itu yang menganggap masalah ini sebagai topik pembicaraan setelah makan malam dan membicarakan Lu Yuan. Banyak orang bahkan mengira bahwa Lu Yuan adalah salah satu yang terkuat di antara generasi muda umat manusia. Gelar seperti itu biasanya hanya diberikan kepada keturunan Dewa Perang. Lagi pula, sumber daya yang dimiliki keturunan Dewa Perang sama sekali berbeda dari orang kebanyakan. Titik awal mereka juga lebih tinggi. Bagi para pejuang genetik lainnya, mungkin titik akhir dari seluruh hidup kerja keras mereka tidak sebaik titik awal mereka. Namun, Lu Yuan hanyalah seorang manusia dari planet biasa. Tentu saja, banyak orang terkejut bahwa ia dapat melakukan ini. Meskipun Jiaju tidak secara pribadi mengalami gelombang binatang buas di hutan malam gelap, ia telah mendengar nama Lu Yuan. Ia menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan sedikit antisipasi, dan langsung memilih untuk mengonfirmasi. Saat berikutnya, Jiaju menghilang dari tempatnya berada. Kota Awan Putih, Central Plaza. Di arena, tubuh Lu Yuan dan Jiaju muncul pada saat yang sama. Jiaju memiliki penampilan yang kasar dan tubuh yang tinggi dan berotot. Ia mengenakan satu set baju besi logam putih keabu-abuan. Baju besi itu tampak sangat berat dan membungkusnya seperti istana baja.